Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang Yafi Maulana dengan NPM 2001201103334 kelas strategi operasi M. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pengembangan produk. Pengembangan produk merupakan sebuah proses dan strategi yang perlu dilakukan oleh suatu perusahaan dalam mengembangkan suatu produk. Hal yang perlu dilakukan dalam pengembangan produk yaitu memperbaiki produk yang lama atau menambahkan kegunaan produk tersebut kepada target pasar, yang artinya kita harus menyajikan unsur-unsur baru. Selain itu, pengembangan produk termasuk proses perubahan yang dilakukan pada produk yang sudah ada sebelumnya, sekaligus sebagai proses mencari inovasi guna menambah nilai terhadap produk lama dan mengkonversikannya ke dalam bentuk produk tersebut. Dengan dilakukannya pengembangan produk, itu artinya perusahaan sudah paham dan mengetahui terkait kebutuhan dan juga keinginan pasar. Selanjutnya juga ada tujuan pengembangan produk. Tujuan ini yaitu memberikan nilai yang maksimal bagi para konsumen. Tak hanya itu, hal tersebut juga bertujuan untuk memenangkan persaingan perusahaan dengan cara memilih produk yang inovatif. Kemudian juga produk yang telah dimodifikasi dan memiliki nilai tinggi, baik itu dalam hal desain, kemasan, ukuran, dan hal lainnya. Sementara itu, menurut Keller dan Kotler pada tahun 2008 menyatakan bahwa tujuan umum dari pengembangan produk ada dua, yaitu yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan yang baru dan memperkuat citra perusahaan sebagai investor. Tujuan tersebut dicapai dengan cara menawarkan produk yang baru dibandingkan dengan produk sebelumnya. Dan yang kedua, untuk mempertahankan daya saing dengan produk yang sudah ada. Hal ini dilakukan dengan cara menawarkan produk yang bisa memberikan berbagai jenis kepuasan atau kegunaan baru. Selanjutnya memasuki strategi pengembangan produk. Setiap perusahaan yang bergerak di bidang yang berbeda akan mengikuti strategi pengembangan produk masing-masing. Beberapa anggota akan melakukan inovasi, sedangkan yang lain itu akan fokus pada adaptasi dalam pengembangan produk saat ini. Proses pengembangan produk dibagi menjadi 8 proses. Yang pertama yaitu menciptakan ide atau gagasan. Menciptakan sebuah ide dari produk baru merupakan tahap pertama yang perlu dilakukan dalam proses pengembangan produk. Dalam prosesnya, pihak perusahaan perlu mengikuti beberapa upaya sistematis dalam menciptakan produk terbaru. Biasanya ada banyak ide atau gagasan terkait produk baru dalam proses penciptaan ide tersebut. Namun, semua ide itu harus bisa dilakukan ke tahap selanjutnya. Sehingga pada proses ini akan ada banyak ide yang terbuang setelah melewati berbagai macam syarat dan kelayakan suatu produk. Dan yang kedua, penyaringan ide atau gagasan. Tahap selanjutnya yaitu penyaringan ide. Setelah melakukan tahap penciptaan, perusahaan perlu melakukan penyaringan terkait ide produk yang sudah diciptakan. Penyaringan tersebut dilakukan dengan tujuan supaya perusahaan bisa memperoleh ide yang berkualitas agar nantinya bisa diproses ke tahap selanjutnya. Hal ini juga berguna untuk mengurangi biaya produksi dan meminimalkan risiko gagal, serta juga memilih ide produk yang dianggap layak dan dapat diproduksi oleh perusahaan. Yang ketiga, pengembangan serta pengujian konsep. Setelah mendapatkan ide produk dari penyaringan di atas, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah pengembangan ide tersebut serta menguji konsep yang baru. Konsep di sini merupakan sebuah hasil dari usaha pengembangan atas beberapa ide yang sudah dipilih, di mana konsep produk tersebut harus bisa memenuhi kebutuhan konsumen, sehingga dapat lebih dipahami oleh target pasar yang ada dalam segmen tertentu. Dan yang keempat, pengembangan strategi pemasaran. Ketika sudah menentukan untuk memilih produk baru, maka langkah selanjutnya yaitu menyusun dan mengembangkan strategi pemasaran. Strategi tersebut harus dikembangkan dan dimulai dari awal
mulai dari perilisan produk ke pasar sampai produk tersebut dapat diterima oleh konsumen. Dan yang kelima yaitu analisis bisnis. Tahapan pengembangan produk yang harus dilakukan jika sudah memutuskan suatu konsep produk dan strategi pemasaran adalah dengan melakukan evaluasi daya tarik bisnis pada produk baru yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan yang keenam, pengembangan produk. Dalam tahap ini, produk yang dikembangkan bukan produk yang nyata atau produk sebenarnya, tapi masih dalam konsep rangkaian beberapa kata, video, gambar, animasi, dan prototipe yang dari sebuah produk. Dan yang ketujuh, uji pemasaran. Sebelum produk dipasarkan sesuai dengan strategi pemasarannya, maka produk harus melewati uji pemasaran pada sebuah pasar yang sesungguhnya dengan skala yang kecil. Dengan strategi itu, perusahaan memproduksi akan mendapatkan gambaran dan pengalaman yang berhubungan dengan produk yang akan diluncurkan tersebut sebelum produk dijual dalam skala yang luas ini, di mana hal tersebut membutuhkan biaya pemasaran yang banyak. Dan yang ke-8, komersialisasi. Hasil dari uji marketing harusnya sudah mampu memberi paparan yang berkaitan dengan prospek terhadap produk tersebut. Dari hasil tes pemasarannya, maka selanjutnya dari pihak perusahaan dapat memberikan keputusan bahwa apakah produk baru itu dapat di-launching, ditunda, dan sebagaimananya. Jika pihak perusahaan telah yakin akan meluncurkan produk tersebut, maka pihak perusahaan berkewajiban mempersiapkan beberapa kegiatan, yakni komersialisasi yang bermulai dengan persiapan produk, persiapan kegiatan, launching produk baru seperti promosi, iklan, distribusi, serta berbagai kegiatan pemasaran lain. Selanjutnya, contoh dari pengembangan produk dan layanan pada perusahaan. Contoh yang saya ambil adalah perusahaan Apple Inc. Perusahaan Apple Inc. ini adalah salah satu perusahaan teknologi terkemuka di dunia, dan keberhasilannya bergantung pada fokus inovasi dalam mengembangkan perangkat elektronik dan perangkat lunak. Untuk berkontribusi pada pertumbuhan lebih lanjut, perusahaan itu memenangkan pasar yang lebih besar, perlu untuk mengidentifikasi produk spesifik baru yang dapat diperkenalkan oleh Apple dalam waktu terdekat untuk menarik lebih banyak konsumen dan meningkatkan pendapatan. Keberadaan dari aspek riset pasar dan aspek pengembangan produk baru adalah salah satu faktor kunci untuk kemajuan dan keunggulan kompetitif di setiap perusahaan. Perusahaan di seluruh dunia termasuk Apple dihadapkan pada perubahan baik teknologi produksi maupun organisasi layanan. Siklus hidup produk tidak pernah sesingkat sekarang. Oleh karena itu, pengembangan produk baru adalah salah satu tugas bisnis yang paling penting. Contoh inovasi yang dilakukan oleh perusahaan Apple yaitu pada produk iPhone. Produk iPhone ini terus berinovasi dari generasi ke generasi, seperti halnya pada tahun 2017 yang dimana belakangan ini iPhone menjadi smartphone yang pertama kali memiliki desain poni layar lebar di depannya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.